Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat, oke? Ya, kali ini saya hadir akan membawakan materi bahasa Indonesia unsur-unsur intrinsik teks fiksi, terutama pada cerpen, cerita pendek. Ya, disimak sampai selesai, semoga bermanfaat. Karangan fiksi adalah karangan yang berisi kisah atau cerita yang dibuat berdasarkan khayalan atau imajinasi pengarang. Nah, salah satu bentuk karangan fiksi adalah cerpen atau cerita pendek. Cerpen disebut juga kisahan pendek. Cerpen adalah karangan fiksi yang dikemas singkat dan jelas dan hanya berisi satu permasalahan atau satu konflik saja. Ada dua unsur pembangun cerpen, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Ya. Unsur ekstrinsik itu unsur-unsur pembangun cerpen yang berasal dari luar, misalnya latar belakang sosial dan budaya masyarakat, misalnya, dan latar belakang pengarang. Ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik cerpen. Unsur-unsur yang membangun cerpen dari dalam. Apa saja itu? Unsur intrinsik cerpen adalah unsur pembangun cerpen dari dalam yang terdiri dari tema, tokoh dan penokohan, alur atau plot, latar, pesan atau amanat, gaya bahasa, sudut dan pandang. Nah, mari kita bahas satu persatu unsur-unsur intrinsik tersebut, ya. Tema merupakan ide dasar cerita yang melatar belakangi keseluruhan isi cerpen. Tema dapat diambil dari lingkungan sekitar, kisah pribadi seseorang, sejarah, dan yang lainnya. Nah, tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang yang berperan dalam cerita, sedangkan penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh dalam cerita. Jadi berbeda ya, tokoh dengan penokohan itu. Menurut perannya, tokoh dalam cerita terdiri dari tokoh utama dan tokoh pembantu. Penokohan tokoh dalam cerita biasanya terbagi menjadi tiga, yaitu tokoh protagonis atau yang berwatak baik, tokoh antagonis yang berwatak buruk, dan tritagonis, tokoh yang bersifat netral. Tokoh utama merupakan sebutan bagi tokoh yang dikisahkan dalam cerita tersebut atau disebut sebagai pusat cerita. Tokoh utama atau pusat cerita, tokoh yang dijadikan sebagai pusat cerita. Ciri-ciri dari tokoh utama itu apa saja supaya kita bisa menentukan siapa tokoh utama dalam cerpen? Maka kita harus mengenali ciri-cirinya, antara lain tokoh atau perannya sering ditampilkan dalam berbagai kejadian yang sering keluar, sering tampil, yang paling sering diceritakan, ya. Yang kedua, tokoh yang mendominasi sebuah cerita. Kemudian sebagai pusat cerita, ya. Yang selanjutnya, ciri yang selanjutnya tampil dari awal dimulainya cerita hingga akhir cerita. Itu adalah ciri-ciri dari tokoh utama. Tokoh pembantu atau tokoh tambahan atau figuran.
Tokoh pembantu atau tokoh tambahan atau figuran merupakan sebutan bagi tokoh yang berperan untuk menunjang kisah dari tokoh utama. Nah, supaya bisa menentukan siapa tokoh pembantu atau figuran dalam teks fiksi, maka kenali ciri-ciri dari tokoh pembantu atau figuran. Apa saja itu? Antara lain, kehadirannya hanya muncul sesekali dan tidak sesering tokoh utama. Yang kedua, umumnya tampil di tengah cerita saat tokoh utamanya telah dikenali. Sekarang tokoh protagonis. Tokoh protagonis ini digambarkan memiliki watak dan sifat yang baik dan juga bersifat positif. Tokoh protagonis digambarkan memiliki sifat yang rendah hati, sabar, tidak sombong, jujur, setia, suka menolong, dan sifat baik lainnya. Biasanya tokoh protagonis ini menjadi tokoh utama, sehingga menjadi perhatian di dalam jalannya cerita tersebut. Tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang kontras dengan tokoh protagonis, berlawanan ya. Tokoh antagonis ini digambarkan sebagai tokoh yang memiliki watak dan sifat yang buruk dan biasanya menjadi musuh atau memusuhi tokoh protagonis. Tokoh antagonis digambarkan sebagai sosok tokoh yang memiliki sifat negatif, yaitu memiliki dendam, pembohong, jahat, sombong, penipu, kasar, tidak bersahabat, suka membuat masalah, dan berbagai sikap buruk lainnya. Tokoh tritagonis. Tokoh tritagonis muncul di dalam cerita sebagai tokoh yang mampu menjadi penengah antara pertikaian atau konflik. Watak yang dimiliki tokoh tritagonis biasanya bijak dan berwibawa. Ya, tokoh tritagonis tokoh yang bersifat netral. Tokoh tritagonis intrinsik selanjutnya adalah plot atau alur atau jalannya cerita. Plot adalah rangkaian peristiwa yang dijalin dengan seksama dan menggerakkan jalannya cerita melalui kerumitan ke arah klimaks dan penyelesaian. Alur menggambarkan bagaimana cerita berkembang, terungkap, dan bergerak dalam waktu. Adapun unsur-unsur plot terdiri dari pengenalan cerita, awal konflik, menuju konflik, klimaks, penyelesaian cerita atau ending. Ada 3 jenis plot atau alur, yaitu plot progresif atau maju. Yang kedua, plot regresif atau alur mundur. Dan yang ketiga, alur campuran maju dan bagaimana ciri-ciri plot progresif atau alur maju itu? Ya, alur maju memiliki klimaks di tengah cerita. Peristiwa yang berjalan teratur dan berurutan sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Ya, plot progresif ini disebut juga plot kognitif. Kognitif dengan tahapan yaitu dari awal, perumitan, klimaks, anti klimaks, dan akhir. Sekarang plot regresif atau alur mundur. Alur mundur atau plot regresif harus memperhatikan transisi waktu serta punya latar belakang konflik yang kuat.
Alur ini menceritakan tentang masa lampau dan menunjukkan klimaks di awal. Jadi diawali dengan klimaks. Kemudian menariknya alur mundur, yaitu seakan ada rahasia besar yang ingin diungkap. Disusun tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian dari awal sampai akhir. Tidak sesuai dengan urutan waktu kejadian. Tadi diawali dari cerita pada masa lampau atau diawali dengan klimaks. Kemudian plot regresif atau alur mundur disebut pula sebagai alur tak kognitif dengan tahapan akhir, anti klimaks, klimaks, perumitan, awal. Alur campuran atau maju mundur. Alur yang diawali klimaks kemudian melihat lagi masa lampau dan dilanjutkan sampai pada penyelesaian. Menceritakan banyak tokoh utama sehingga cerita yang satu belum selesai kembali ke awal untuk menceritakan tokoh lain. Alur ini disebut juga alur maju mundur. Tahapannya adalah klimaks, perumitan, awal, anti klimaks, dan penyelesaian. Apa itu latar? Latar adalah gambaran situasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam cerita. Latar berfungsi menghidupkan cerita serta memberi konteks terhadap peristiwa yang sedang terjadi dan dialami tokoh. Ada 3 jenis latar, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Contoh latar waktu misalnya pagi hari, siang hari, malam hari, masa lalu, masa kini, dan masa mendatang. Contoh latar tempat misalnya di taman, di sekolah, di dalam gedung, di terminal, di rumah, di pesawat, dan lainnya. Contoh latar suasana misalnya perasaan gembira, lelah, sedih, marah, kecewa, dan sebagainya. Unsur intrinsik berikutnya yang terakhir adalah amanat atau pesan. Amanat adalah pesan moral dalam cerita yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau dijadikan contoh.